Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Verliana Syahputri dengan NIM belakang 82. Di sini saya berasal dari kelompok 4 dan saya akan membahas tentang Pulau Sulawesi dalam mata kuliah Geologi Umum. Nah, pada slide kedua kali ini saya akan memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Akmal Najib dengan NIM belakang 56, yang kedua yaitu Arinda Fitriana dengan NIM belakang 50, yang ketiga ada Verliana Syahputri dengan NIM belakang 82. Nah, yang pertama kali ini saya akan membahas tentang fisiografi dan sejarah pembentukan Pulau Sulawesi. Fisiografis adalah salah satu cabang ilmu geografi yang mempelajari suatu wilayah daerah atau negara berdasarkan segi fisiknya, seperti dari segi garis lintang dan garis bujur, posisi dengan daerah lain, batuan yang ada dalam bumi, relief permukaan bumi, serta kaitannya dengan laut. Nah, di sebelah kiri ini adalah salah satu contoh dari peta Pulau Sulawesi sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tentang sejarah Pulau Sulawesi sendiri. Pulau Sulawesi adalah pulau yang terjebak di antara Borneo dan Papua, yang merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia dan pulau terbesar ke-11 di dunia. Nah, pulau ini ia memiliki banyak lengan. Ia memiliki keunikan yang sangat layak untuk digali lebih dalam, baik dari segi geologinya maupun dari segi budaya dan kehidupan yang terbentuk di dalamnya. Nah, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang era tersier, yaitu waktu geologi. Ada apa aja sih waktu geologi itu? Nah, di sini untuk pertama kali saya akan menjelaskan tentang masa Mesozoikum. Nah, apa sih masa Mesozoikum ini? Ia adalah peristiwa tektonik yang signifikan, dimulai sejak zaman Mesozoikum ketika terjadinya pemecahan di paparan barat laut di Australia yang kemudian membentuk beberapa mikrokontinen. Nah, mikrokontinen inilah yaitu bergerak menuju Sulawesi melalui mekanisme sesar transform hingga bertabrakan dengan busur Sulawesi. Ia menciptakan berbagai struktur geologi seperti tunjaman, sesar naik, dan sesar mendatar skala besar. Nah, untuk selanjutnya yaitu nomor 2 ada masa Oligosen-Miocene. Pada masa ini itu terdapat pemekaran tepian benua Eurasia di sebelah barat Sulawesi yang menghasilkan fase bukaan Selat Makassar. Nah, setelah itu daerah ini ia mengalami kompresi yang menghasilkan lipatan-lipatan dan sesar naik di Sulawesi Barat. Yang ketiga yaitu ada masa Pliocene sampai Holosen. Nah, aktivitas tektonik pada masa ini itu kembali muncul setelah masa istirahatnya tektonik pada Miocene Tengah. Hal ini menyebabkan aktivitas ulang sesar-sesar yang sudah ada, serta penumpukan lava basalt andesit yang kemudian terpotong oleh sesar. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, ada masa Pliocene. Pada masa ini itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada geologi, iklim, serta biodiversitas. Yang pertama yaitu ada geologi terlebih dahulu nih. Pada periode ini, itu terjadi pergerakan tektonik yang signifikan di Sulawesi akibat konvergensi lempeng. Nah, pembentukan pegunungan dan perubahan bentuk muka bumi itu terjadi untuk menciptakan landscape yang bervariasi. Nah, yang kedua yaitu ada iklim. Iklim pada masa Pliocene ini cenderung lebih hangat dan lembab dibanding dengan masa sebelumnya yang mempengaruhi perkembangan ekosistem. Yang terakhir yaitu ada biodiversitas. Pada masa ini ditandai oleh munculnya berbagai spesies flora dan fauna baru. Yang terakhir yaitu ada masa Holosen. Nah, pada masa Holosen ini ada juga nih terbagi menjadi 3, yaitu perubahan lingkungan, pengaruh manusia, geografi, dan budaya. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan. Nah, ini terjadi perubahan dalam pola vegetasi dan penyesuaian ekosistem terhadap iklim yang lebih stabil. Nah, hutan hujan tropis dan ekosistem pesisir itu menjadi lebih luas dari daerah yang sebelumnya.
Yang kedua yaitu pengaruh manusia. Pada masa Holocene ini, aktivitas manusia itu semakin meningkat. Nah, perubahan ini juga berkontribusi pada hilangnya beberapa spesies dan penurunan biodiversitas. Yang terakhir yaitu ada geografi dan budaya. Di Sulawesi ini itu menjadi pusat peradaban dan budaya yang beragam, dengan berbagai waktu suku dan tradisi yang berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya yaitu pengaruh tektonik. Sulawesi terletak di antara 4 lempeng utama yaitu Indo-Australia, Pasifik, Eurasia, dan Filipina. Interaksi antara lempeng-lempeng ini telah membentuk pulau ini secara kontinu sepanjang sejarah geologinya. Misalnya dari arah timur laut, geseran lempeng Australia ke utara dan lempeng Pasifik ke barat membentuk sesar transform yang membawa mikrokontinen ke arah Sulawesi untuk bertabrakan dengan pulau tersebut. Rotasi dasar laut Sulawesi juga berturut berpengaruh terhadap perkembangan tektonik dengan utara Sulawesi. Struktur geologi Pulau Sulawesi dominan oleh sesar mendatar dengan formasi batuan yang kompleks mulai dari busur magmatik vulkanik hingga opilotik. Pulau Sulawesi memiliki 4 arm yang berbeda, masing-masing memiliki megatektonik provinsi tersendiri yang berkembang sejak Cretaceous sampai Tertiary. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan-lapisan batuan atau strata serta urutan dan hubungan antara lapisan-lapisan tersebut. Tujuan utama stratigrafi adalah untuk memahami sejarah geologi suatu daerah, termasuk proses pembentukan, umur relatif, dan lingkungan pengendapan batuan. Dalam konteks yang lebih luas, stratigrafi juga membantu dalam eksplorasi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral. Berikutnya, susunan stratigrafi Sulawesi. Stratigrafi Sulawesi sangat kompleks dan dapat dibagi menjadi beberapa unit geologi berdasarkan urutan waktu dan jenis batuan. Secara umum, wilayah Sulawesi dibedakan menjadi beberapa bagian meliputi 1. Yaitu Sulawesi Barat. Di bagian ini, batuan tertua yang terungkap dalam kompleks Batimala yang terdiri dari batuan malihan dan ultramafik berumur Trias Jura. Di atasnya terdapat formasi Balang Baru yang merupakan batuan sedimen klasika laut dalam. Kedua, Sulawesi Timur. Wilayah ini terdiri dari ofiloid dan kepingan benua yang bertabrakan pada akhir Oligosen hingga Miosen Tengah. Setelah bertabrakan tersebut, cekungan terbentuk di mana molasa Sulawesi diendapkan. Batuan ini didominasi oleh sedimen klastik dan karbonatan. Ketiga, yaitu Sulawesi Selatan, terdapat formasi Malawa yang memiliki 2 bagian. Bagian bawah terdiri dari batu pasir kuarsa, serpih, dan batu lempung, sedangkan bagian atas didominasi oleh batu lumpur dan batu pasir halus karbonan. Formasi ini mencerminkan lingkungan darat dengan flora seperti algae darat dan mangrove. Baik, selanjutnya ada vulkanisme. Di situ ada gambar dari subduksi kerak samudra. Periode awal 70-50 juta tahun lalu, Sulawesi Barat merupakan bagian dari Sundaland dan terbentuk sebagai busur magmatik vulkanik akibat subduksi kerak samudra vulkanisme di Sulawesi, dipicu oleh kombinasi faktor-faktor geologi. Nah, di sini ada faktor-faktor geologis pemicunya. Yang pertama ada subduksi kerak samudra. Interaksi antara lempeng-lempeng tektonik yang bergerak relatif satu sama lain menyebabkan tekanan dan panas yang meninggi mengarah ke pembentukan batuan vulkanik. Yang kedua, deformasi tekstural. Deformasi tekstural yang terjadi akibat gesekan antara lempeng-lempeng tektonik menghasilkan struktur-struktur geologis yang unik seperti sesar-sesar mendatar dan lipatan. Yang ketiga, aktivitas vulkanik periodik. Aktivitas vulkanik periodik seperti letusan gunung api menunjukkan siklus hidrotermal dan kimia yang kompleks di bawah permukaan yang dapat menghasilkan mineral-mineral ekonomis dan formasi-formasi geologis yang spektakuler. Geomorfologi.
Geomorfologi Sulawesi sangat beragam dan dipengaruhi oleh aktivitas tektonik serta proses erosi dan sedimentasi. Pulau ini terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Geomorfologi Sulawesi terdiri dari berbagai satuan yang mencerminkan sejarah geologinya. Pertama, dataran rendah, terletak di daerah pesisir dan lembah. Kedua, perbukitan, memiliki lereng, landai, hingga curam terbentuk dari proses erosi dan sedimentasi. Yang ketiga, pegunungan, mencakup area dekat terak curam hasil dari aktivitas vulkanik dan tektonik yang intensif. Selanjutnya, struktur geologi. Struktur geologi Sulawesi sangat kompleks dan beragam, terbentuk oleh interaksi lempeng tektonik serta aktivitas vulkanik yang intens. Struktur geologinya yaitu mencakup batuan metamorf, menunjukkan metamorfosis regional yang terjadi pada periode Cretaceous hingga Oligocene. Kedua, opiolit kompleks. Salah satu kompleks opiolit terbesar di dunia terletak di bagian timur dan tenggara Sulawesi. Tiga, sesar dan kekar. Banyak ditemukan di seluruh pulau, menunjukkan aktivitas tektonik yang berkelanjutan. Selanjutnya, potensi sumber daya geologi dan kajian kebencanaan. Berikut adalah prediksi kebencanaan yang mungkin timbul di Sulawesi. Yang pertama, potensi banjir dan tanah longsor. Wilayah-wilayah tertentu di Sulawesi memiliki kontur tanah yang buruk karena adanya deposit-deposit quaternary seperti fluvial dan aluvial, meningkatkan potensi banjir dan tanah longsor. Yang kedua, aktivitas tektonik. Terletak di triple junction antara lempeng Australia, Filipina, dan Sunda, membuat Sulawesi rentan terhadap aktivitas tektonik yang kuat. Terima kasih.